Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi pada pembelajaran prakarya ya. Kali ini pada pertemuan ke-6. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya. Salam kangen ya, guru kangen sekali nih lama nggak ketemu dengan kalian. Kalian tentu saja juga sama ya, karena situasi dan kondisi seperti ini memaksa kita untuk bersabar ya. Pembelajaran tetap lanjut walaupun secara online. Saya harap kalian bisa memahami situasi kondisi yang seperti ini. Oke, masih semangat ya terus untuk belajar. Baik, untuk pertemuan kali ini kita lanjut mempelajari bahan pangan setengah jadi ya, dari hasil peternakan dan perikanan ya. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang olahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan ya. Kalian sudah tahu apa itu bahan pangan setengah jadi, sudah mempelajari tentang manfaatnya, sudah bisa memberikan contohnya apa itu bahan pangan setengah jadi dari perikanan dan peternakan ya. Sekarang tinggal kita pelajari tentang tahapannya ya. Tahapan olahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Ini tidak berbeda dengan materi yang lalu ya. Hanya yang lalu itu pengolahan makanan ya, sudah jadi makanan dan kalian sudah mempraktekkan ya tentunya ya. Nah, Bu Guru ingatkan juga bagi yang belum, tolong ya yang belum praktek segera praktek, kemudian kirim ya foto-fotonya pada link yang sudah Ibu share pada pertemuan. Baik. Untuk tujuan pembelajaran kali ini ya, diharapkan ya peserta didik dapat merancang pembuatan produk olahan pangan dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi ya, berdasarkan orisinal ide dan cita rasa estetis diri sendiri. Itu tujuannya. Kemudian kita lihat tahapannya. Tahapan atau alur ya pengolahan bahan pangan setengah jadi dari perikanan dan peternakan ini sebetulnya sudah kami sampaikan pada saat mempelajari pengolahan makanan ya, pengolahan makanan. Jadi langsung siap saji ya, itu sama sebetulnya tahapannya. Yang pertama diawali dengan perencanaan, kemudian tahap kedua adalah pembuatan atau pelaksanaan, kemudian pengemasan atau penyajian, dan yang terakhir adalah evaluasi ya. Sama, hanya isinya berbeda. Kalau yang dulu itu pengolahan menjadi makanan jadi ya, artinya makanan yang siap konsumsi, siap santap, siap saji ya. Yang sekarang tidak, yaitu pengolahan pangan setengah jadi ya. Jadi belum siap dikonsumsi, masih harus butuh proses lanjutan ya. Perencanaannya meliputi macam, yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan ya. Kita menganalisis terlebih dahulu ya, menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar ya. Untuk ide dan gagasan perencanaan produk pengolahan pangan setengah jadi, kita analisis dulu, analisis kebutuhan pengolahan pangan ya berdasarkan lingkungan ya, lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar kita ya, menjadi
suatu ide atau menjadi suatu ide dalam perencanaan produk pengolahan pangan setengah jadi. Nanti Bu Guru berikan contohnya ya biar lebih paham. Lalu kalian tulis ide dan gagasan ya, yaitu membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan setengah jadi sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Ya, lebih pahamnya nanti kita lihat contohnya. Tahap yang kedua yaitu pembuatan atau pelaksanaan. Ya, terdiri dari persiapan dan proses. Persiapan meliputi ya, merencanakan dari pembelian sesuai dengan kebutuhan, lalu persiapan alat yang diperlukan, ya, kemudian persiapan bahan yang diperlukan. Nah, kemudian masih pada pembuatan atau pelaksanaan kita kupas atau kita deskripsikan, kita uraikan bagaimana proses pembuatannya. Ya, tulis juga keselamatan kerja dan hal-hal khusus lainnya yang perlu ditulis di situ. Ya, hal-hal khusus, spesifikasi sesuai dengan bahan yang digunakan. Ya, contoh misalnya agar ikan tidak amis, ikan diberi jeruk nipis seperti dahulu, misalnya seperti itu contohnya ya. Kemudian contoh keselamatan kerja ya, karena di sini kita dalam bekerja menggunakan peso ya, peso merupakan alat tajam, maka kita harus berhati-hati dan waspada dalam menggunakannya sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Misalnya keperang ya, misalnya biar tidak keperang ya, artinya kita harus betul-betul waspada, berdoa paling tidak sebelum kita melaksanakan ya. Kemudian pengemasan ya, setelah produk jadi lalu kita kemas dengan cara bagaimana. Di sini saya lebih menunjukkan pada pengemasan ya, bukan penyajian. Mengapa? Karena yang diolah itu bahan pangan setengah jadi. Ya, kita membuat bahan pangan setengah jadi sehingga belum disajikan untuk dihidangkan tentunya. Ya, maka di sini saya tuliskan pengemasan. Ya. Pada atau pengemasan harus mengingat estetika dan kesehatan tentunya. Kemudian yang keempat atau tahap yang terakhir adalah evaluasi. Ya, setelah produk jadi, ya, kita mengevaluasi produk pengolahan pangan setengah jadi. Jadi kita evaluasi, ya, proses setiap tahapan pengolahan pangannya bagaimana. Ya, kita catat hal-hal yang sekiranya belum pas, ya, sehingga di sini bisa sebagai bahan perbaikan untuk lanjutannya. Paham ya? Paham ya, karena kalian sebetulnya sudah mempraktekkan ini, ya, hanya beda judulnya saja. Nah, kita lihat slide berikutnya, ya. Misalnya ini Bu Guru memberikan contoh kita mengolah ikan, ya. Ikan dibuat filet ikan, ya. Apa itu filet ikan? Kalian tahu filet ikan itu suatu sayatan ikan, ya. Sayatan ikan sehingga ikan tersebut menjadi bahan pangan setengah jadi, ya. Dilanjutkan dengan diolah, ya. Jadi di sini belum bisa dimakan karena ini masih mentah. Nah, tahapan yang pertama adalah perencanaan. Kita tulis terlebih dahulu identifikasi kebutuhan. Karena di sini kita akan membuat ikan filet, ya, maka identifikasi kebutuhannya bisa kita tulis seperti ini. Ya. Kandungan protein hewani yang baik pada ikan sangat dibutuhkan oleh setiap orang.
khususnya bagi anak-anak usia pertumbuhan. Ya. Adanya sisik dan duri pada ikan membuat orang menjadi malas mengkonsumsi ikan. Nah, ini. Maka pengolahan filet ikan salah satu cara menyelesaikan masalah ini. Nah, ini identifikasi kebutuhan. Ya, mengapa kita membuat filet ikan? Ya, karena memang kebutuhan masyarakat seperti itu. Ya, orang menjadi malas karena ada sisiknya, ikan itu ada durinya, sehingga malas mengkonsumsi. Nah, dengan kita membuat filet, ya akan menyelesaikan masalah sehingga orang akan gemar memakan ikan karena kandungan gizinya banyak, ya sangat dibutuhkan khususnya pada usia pertumbuhan. Ya, seperti kalian ini harus banyak mengkonsumsi ikan sebetulnya. Ya. Lalu ide atau gagasan membuat ikan menjadi makanan favorit bagi anak pada usia pertumbuhan. Ya, sehingga setelah muncul ide itu, ya kita mengambil langkah ya untuk membuat filet ikan. Tahap yang kedua yaitu pembuatan. Ya, pada pembuatan tadi sudah disinggung di atas, ya, itu terdiri dari persiapan bahan, persiapan alat, ya, juga nanti adalah proses pembuatan. Ya, untuk membuat filet ikan, ya tentu saja bahan utamanya adalah ikan. Nah, ikan dengan berbagai varian, silakan kalian tentukan mau menggunakan ikan apa. Misalnya di sini menggunakan ikan apa ini? Kalian sudah familiar dengan bentuk ikan yang seperti ini? Ya, di sini banyak saya kira ya. Ini adalah ikan patin. Ya. Jadi dalam filet ikan ini biasanya yang digunakan bisa ikan patin, bisa ikan tuna, bisa ikan gurame, bisa ikan kembung, ya. Bisa ikan yang lain ya, banyak ya. Kalian mengenal ada ikan yang dari air laut, ikan ada yang dari air air tawar, ada yang ikan air payung. Ya, di sini ya Bu Guru contohkan misalnya ikan patin ya. Berarti bahan yang digunakan adalah ikan patin. Kemudian persiapan alat, kita tuliskan alat apa saja yang diperlukan dalam membuat apa yang akan kita buat, ya, apa yang akan kita rencanakan. Ya. Dalam membuat filet ikan, kita hanya membutuhkan alat yang mudah dan sederhana sekali, yaitu pisau, ya, dan talenan. Ya. Pisau dan talenan ini kita siapkan. Tidak lepas pula membutuhkan alat bantu tentunya, ya bisa kalian catat. Mohon maaf, ini tidak usah mencantumkan gambarnya di sini ya. Kalian sudah paham saya kira, yaitu misalnya kita membutuhkan baskom. Ya, untuk apa baskom? Mencuci ikan, karena nanti ikan dicuci sampai betul-betul bersih ya. Kemudian kita butuh irik. Tahu ya irik ya anak-anak ya? Irik itu tempat yang terbuat dari kayu ya, seperti tambang tapi berlubang-lubang ya. Di sini untuk menampung atau meniriskan ikan yang telah dicuci dengan bersih ya. Tapi di sini tidak perlu sertakan gambarnya ya. Itu untuk tahap pembuatan atau pelaksanaan. Ya, dilanjutkan yang ketiga yaitu proses ya. Pada proses kita uraikan cara membuatnya bagaimana ya, seperti kemarin lah pada saat kalian membuat makanan dari hasil peternakan dan perikanan ya. Ini hanya beda materinya saja. Di sini adalah yang kita rencanakan membuat bahan
makanan setengah jadi ya dari hasil peternakan dan perikanan. Dalam membuat filet ikan itu yang pertama prosesnya bagaimana kita jelaskan. Ya. Nah di sini pada membuat filet ikan yang pertama kita cuci bersih ikan dan buang sisiknya jika ada. Ya, ingat ada jenis ikan tertentu yang tidak bersisik ya, tapi jenis ikan lain juga ada yang bersisik. Maka apabila ikan itu adalah jenis yang bersisik, maka kita buang dulu sisiknya. Menggunakan apa? Ya, tidak perlu alat lain, cukup menggunakan pisau. Ya. Kemudian buang ekornya ya. Oh, maaf. Yang kedua dari bagian ekor ya. Berarti kita pegang bagian kepalanya, kita pegang ya bagian kepala, ditekan, lalu kita siapkan, lalu diletakkan di atas talenan, ya kamu bisa melihat ini ya di atas talenan, kita tekan ikannya ya bagian kepala, lalu kita siapkan pesonya itu menghadap ke arah atas atau ke arah ikan. Ya. Lalu sampai ke tulang, ya, sampai ke dasar tulang kita sayat, ya, kita sayat, terus tarik ke atas hingga bagian kepala, ya. Kita ambil dagingnya, ya, gitu. Sayatan inilah yang disebut dengan filet, ya, sehingga nanti orang mudah untuk mengolah menjadi makanan dari ikan. Kemudian selanjutnya bagian sisi lain atau kita balik, ya kita balik. Kemudian kita lakukan hal yang sama, tekan kepalanya, lalu peso disayatkan dari ekor ke arah atas, ya, sehingga hasilnya seperti ini. Ini dulu contohkan ada ikan patin, ini juga ada ikan gurame ya, gurame ini ya bisa juga kalau ikan patin tidak bersisik ya, ikan gurame ini ada sisiknya sehingga sisiknya nanti dibuang terlebih dahulu ya. Lalu ya kita lepas dari tulangnya, nah, berarti ini tinggal dagingnya. Ya. Lalu kita periksa kembali setiap sisi, buang sisa tulang dan duri yang kecil yang masih terselip pada bagian daging. Jadi betul-betul filet ini sudah tidak berduri sama sekali. Nah, pastikan tidak berduri. Begitu, ya, paham ya? Oke. Itu proses membuat ikan atau masuk pada tahap yang kedua. Tahap yang ketiga kita lihat ya, yaitu penyajian atau pengemasan, atau dalam hal ini karena yang dibuat adalah filet ikan ya, tadi sudah Bu jelaskan, tentu saja tidak disajikan langsung ya, tapi dikemas. Setelah ikan difilet, ikan ya, dicuci berulang-ulang sampai ikan betul-betul bersih ya. Kemudian ya, ikan dikemas ya. Kita pilih kemasan yang bersih dan terbuat dari bahan yang baik sehingga tidak mencemari produk yang dikemas ya. Ya, misalnya kita akan menggunakan kemasannya menggunakan plastik ya, maka plastiknya harus betul-betul bersih atau plastik yang baru ya, atau sebaiknya dikemas dengan cara divakum ya, tanpa udara, jadi tidak ada udara yang di dalam, pastikan dipras itu ya, tidak ada udara yang di dalam, ini lebih aman. Atau kita bisa menggunakan styrofoam ya, yang atasnya ditutup dengan plastik
plastik yang melekat ya. Ini lebih bagus lagi tampilannya. Ini contohnya seperti ini. Paham ya anak-anak ya? Oke. Kemudian tahap yang terakhir yaitu kita evaluasi ya. Di akhir pembuatan ikan filet ya, perhatikan kembali ada atau tidaknya duri dalam daging ikan ya, dan jadikan pembelajaran memfilet ikan sebagai pengalaman yang berguna di masa mendatang. Oh ternyata mungkin menghadapnya salah ya, seharusnya dari ekor ya, ada yang kurang memperhatikan ya, itu menyayatnya dari bagian kepala. Ini ada kemungkinan akhirnya tertusuk duri. Nah, pokoknya hal-hal yang terjadi itu dicatat ini sebagai bahan evaluasi atau sebagai pengalaman ya untuk praktek kelanjutannya ya. Oh dulu begini, berarti besok lagi jangan seperti itu ya, sehingga ke depan semakin baik ya, semakin baik produknya, semakin ya sempurna. Oke, paham? Nah, setelah kita mengikuti pembelajaran ya, ada tugas ini buat kalian ya, kalian kembali membuat perencanaan ya, seperti kemarin lah ya. Kalau kemarin itu olahan pangan jadi ya, atau membuat makanan dari peternakan dan perikanan, sekarang kalian buat perencanaan olahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan atau perikanan ya. Bisa inovasi dari makanan khas daerah, khas tradisional setempat atau makanan modern saat ini. Contohnya apa? Misalnya buat nugget Bu, silakan. Buat sosis Bu, silakan ya. Jadi kamu buat perencanaannya terlebih dahulu ya. Kalau ada waktu nanti kita bisa mempraktekannya, kalau tidak cukup ya kalian membuat perencanaannya dulu. Paham kira-kira anak-anak? Paham ya? Ya, tahapannya seperti yang tadi Ibu sampaikan dan seperti yang dulu kalian pernah membuat ya, dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyajian serta evaluasi. Oke? Baik, kalau sudah dipahami semua, ini tentunya ya, kita bisa lanjut ke Telegram apabila ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan ya, kita sharing bersama ya. Sementara sampai di sini dulu apa yang dapat Bu Guru sampaikan untuk pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Oke, Guru akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.